Halo, selamat datang di kelas 2. Selamat berjumpa dengan Harti Widijaningsih Channel. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai tema 3, huruf kapital dan taksiran harga. Kita akan bersama belajar dengan Harti Widijaningsih Channel. Jangan lupa klik subscribe-nya dulu. Klik juga tanda like-nya. Dan di-share. Bagikan kepada teman-teman atau orang lain supaya pengetahuan ini banyak manfaatnya. Oke, kita akan mempelajari huruf kapital pada awal kalimat. Huruf kapital itu huruf besar. Kapankah kita akan menulis huruf kapital pada awal kalimat? Jadi, setiap awal kalimat harus memakai huruf kapital atau huruf besar. Artinya, dalam sebuah kalimat, kata awalnya dilihat huruf awalnya. Huruf awalnya itulah yang besar. Kemudian, setelah tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru dan akan memulai kalimat baru, juga digunakan huruf kapital atau huruf besar. Kalimat di belakangnya masih berhubungan dengan kalimat di depannya. Sekarang perhatikan yang pertama ya. Setiap awal kalimat harus memakai huruf kapital atau huruf besar. Perhatikan contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, ibu guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Dalam kalimat ini, kata pertama atau kata awalnya adalah ibu. Di dalam kata ibu, huruf awalnya adalah I. Maka huruf I harus huruf kapital atau huruf besar. Oke? Contoh yang kedua, siswa kelas 2 rajin belajar. Titik. Kalimat ini awalnya adalah kata siswa. Dari kata awal siswa, hurufnya yang pertama adalah S. Maka huruf awalnya, huruf S tadi harus besar. Saya beri tanda warna merah supaya kita paham semua, anak-anak juga memahami. Tapi ketika kamu menulis nanti, tidak usah hurufnya berwarna lain. Semua warnanya hitam ya. Saya hanya memberi contoh supaya kamu tahu mana bedanya yang besar dan yang kecil. Paham ya? Jadi pada awal kalimat, lihat kata awalnya. Kata awal tadi, lihat huruf depannya, huruf awal. Awal itu pertama kali ya. Nah, bagi anak-anak yang sudah menulis menggunakan bentuk huruf tegak bersambung, kalau dulu huruf Latin namanya ya, kamu perhatikan. Ibu guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Huruf I besar bentuknya seperti itu.
saya tandai dengan lengkung merah. Kemudian yang nomor 2, siswa kelas 2 rajin belajar, titik ya. S besarnya juga saya tandai dengan lengkung merah. Jadi kalau huruf besar menulisnya dari atas sampai garis bawah. Satu kolom penuh itu kalau huruf tegak bersambung. Berarti hurufnya sudah Latin ya, sudah bersambung. Oke? Paham ya? Kita lanjutkan dengan huruf kapital pada awal kalimat, yaitu setelah tanda titik atau setelah tanda tanya atau setelah tanda seru, di mana memulai kalimat baru. Juga digunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi kalimat di belakangnya masih berkaitan dengan kalimat di depannya. Mari kita lihat contoh berikut. Sekarang kita lihat yang tanda titik dulu ya. Nomor 1. Ali anak yang rajin belajar, titik. Berharap mendapat prestasi kelas. Kalimat yang di belakangnya masih berhubungan dengan kalimat di depannya. Ali, A-nya harus besar ya, karena awal kalimat, huruf awal kalimat. Kemudian setelah tanda titik, berharap huruf B-nya besar. Karena tadi ya, kalimat baru, setelah titik ada kalimat baru, maka harus huruf besar. Maka B-nya huruf besar ya. Sekarang contoh dengan kalimat tanda tanya. Kita perhatikan contoh yang kedua. Bagaimana keadaanmu? Tanda tanya. Kuharap sehat selalu, titik. Bagaimana? B-nya huruf besar. Karena huruf yang ada di awal kalimat. Setelah tanda tanya, di belakangnya ada kalimat baru. Tetapi kalimat yang di belakangnya ada hubungannya dengan kalimat depannya. Oleh karena itu, setelah tanda tanya harus huruf besar. Maka kuharap K-nya huruf besar. Contoh yang ketiga, menggunakan tanda seru. Perhatikan contoh yang ketiga. Kita wajib pakai masker saat PTMT. Tanda seru. Sebab negara sehat dimulai dari masyarakatnya. Titik. Nah, di nomor 3, kalimat kita wajib pakai masker saat PTMT tanda seru, maka awalnya adalah huruf K. K-nya harus huruf besar. Setelah tanda seru, ada kalimat baru yang masih berhubungan dengan kalimat depannya. Hurufnya adalah, katanya adalah sebab. Hurufnya adalah S. Maka S-nya harus huruf besar. Oke? Sudah paham? Kalau belum paham, kamu bisa mengulanginya lagi dari depan, kemudian perhatikan dan cermati baik. Oke, kita lanjutkan ya. Pembahasan yang kedua, kita perhatikan juga sebelumnya, bagi anak-anak yang sudah menulis menggunakan huruf tegak bersambung atau huruf Latin, kamu perhatikan bentuk A-nya, yang nomor 1 ya, Ali anak yang rajin belajar, bentuk A-nya seperti itu. Saya beri tanda merah di bawahnya, itu huruf besar ya. Kemudian setelah titik, berharap B-nya juga besar. Nomor 2, bagaimana keadaanmu? B-nya huruf besar. Kuharap
K-nya besar. Perhatikan huruf besarnya itu dari garis atas sampai garis bawah penuh, ya. Yang nomor 3 juga huruf K-nya besar. Setelah tanda seru, huruf S-nya besar. Anak-anak yang sudah menggunakan huruf tegak bersambung harus hati-hati menulisnya supaya bentuk hurufnya benar. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan yang kedua adalah mengenai taksiran harga. Jadi, harga itu kita taksir. Tentu tidak sama harganya dengan harga aslinya karena kita taksir, ya. Artinya apa taksiran harga? Yaitu memperkirakan harga sebuah barang. Jadi harga barang yang kita tahu, kita taksir tentu harus ada di atas harganya. Tidak boleh di bawah. Kalau menaksir harga barang, kita menaksirnya lebih angkanya atau lebih harganya, tentu kita tidak mengalami kesulitan. Manfaatnya apa? Anak-anak, jika kita bisa menaksir harga barang, manfaatnya adalah dapat menentukan berapa banyak atau berapa jumlah uang yang harus kita bawa atau kita siapkan ketika kita berbelanja, sehingga kita tidak mengalami kekurangan. Oleh karena itu saya katakan menaksirnya ke atas. Lebih mahal sedikit demikian ya. Nah, contoh yang pertama. Jika harga barangnya Rp1.000, kamu perhatikan tulisannya Rp 1.000,00. Kita sudah mempelajari itu, oleh karena itu kamu harus lebih paham ya. Jika harga barangnya Rp1.000, maka taksirannya tetap Rp1.000. Kemudian yang kedua, jika harga barangnya Rp1.100, Rp1.200, Rp1.300, Rp1.400, maka taksirannya Rp1.500. Bagaimana dengan yang Rp1.500? Oke. Jika harga barangnya Rp1.500, maka taksirannya tetap Rp1.500. Nah, sekarang kalau harga barangnya Rp1.600, Rp1.700, Rp1.800, Rp1.900, maka taksirannya menjadi Rp2.000. Kalau Rp2.000 ya Rp2.000 ya. Nah, jadi anak-anak menaksir harga barangnya lebih tinggi ya, supaya kita tidak kekurangan uang ketika membelanjakan barang. Mari kita praktekkan kepada sebuah contoh. Bu Hardi punya contoh soal. Perhatikan baik-baik. Jadi Bu Harti mau belanja, mau membeli alat-alat tulis. Harga buku Rp2.300. Anak-anak tetap memperhatikan cara menulis rupiah. Cara menulis nilai uang pada rupiah ya. Kemudian harga tempat pensil Rp3.700. Harga pensil Rp1.000. Harga serutan Rp500. Nah, sebelum kita menaksir, kita buat dulu
tabel harga taksiran barang. Ya, taksiran harga barang ya, supaya rapi pekerjaan kita. Kemudian kamu buat kolomnya atau tabelnya, nomor, nama barang, dan harga. Yang sudah masuk ke dalam tabel ini adalah harga yang sudah kita taksir. Tidak perlu lagi ditulis harga aslinya karena sudah ada di dalam soal ya. Kalau sudah dibuat tabelnya, kita masukkan dulu nama-nama barangnya. Yang pertama buku tulis, yang kedua tempat pensil, yang ketiga pensil, yang keempat sarutan. Kalau sudah demikian, perhatikan. Yang pertama buku tulis. Harga buku tulis adalah Rp2.300. Perhatikan di belakangnya ada 300. Berarti kita menaksirnya ke atas. Jadi harga buku tulis adalah Rp2.500. Nah, perhatikan kita tulis di tabel ya. Kemudian yang kedua tempat pensil. Tempat pensil harganya Rp3.700. Kita menaksirnya ke atas. 3.700 berarti mendekati harga Rp4.000 Bu Harti. Ya benar. Taksirannya adalah Rp4.000. Anak-anak perhatikan, menulis ribuan dengan ribuan lurus. Titiknya lurus. Ratusan dengan ratusan lurus. Terus koma dengan koma lurus. Semua lurus dari atas ke bawah ya. Kemudian pensilnya Rp1.000. Rp1.000, bagaimana cara menaksirnya? Ya, tetap Rp1.000. Serutan juga perhatikan Rp500. Apakah ditaksir ke atas? Tidak Bu Guru, iya benar. Jadi pensil dan serutan menaksirnya sama dengan harga barang tersebut. Nah, kita tulis di tabel tersebut, maka harga pensil tetap Rp1.000, harga serutan tetap Rp500. Kalau sudah demikian, maka kita jumlahkan. Rp2.500 ditambah Rp4.000, Rp6.500. Ditambah Rp1.000, Rp7.500. Ditambah Rp500, jumlahnya adalah Rp8.000. Yeay, pintar ya. Kalau kamu tidak bisa menghitungnya, bisa juga satuan sama satuan jumlahkan ke bawah. Puluhan dengan puluhan jumlahkan ke bawah. Ratusan dengan ratusan jumlahkan ke bawah. Ribuan dengan ribuan jumlahkan ke bawah. Maka kamu akan mendapatkan hasilnya Rp8.000 ya. Rp 8.000,00. Nah, anak-anak, inilah gunanya kita menaksir harga barang. Jadi ketika kita menaksir, maka ketika belanja, kita bisa membawa uang lebih. Sehingga tidak mengalami kekurangan, nggak balik lagi ke rumah ya. Tidak kembali ke rumah terus balik lagi ke pasar membelanjakan. Tidak ya, karena sudah menaksirnya dengan baik. Oke, sudah paham? Kalau belum paham, kembali lagi mencermatinya, kemudian perhatikan cara menulisnya. Ibu Harti yakin anak-anak juga kita semua dapat memahaminya ini dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat, menambah pengetahuan dan pemahaman kita mengenai huruf kapital pada awal kalimat, juga menaksir harga barang dan manfaatnya. Terima kasih untuk perjumpaan kita, untuk kebersamaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ingat baik-baik, kita masih berjuang terus untuk hidup sehat.
Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.